La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghafara thara ibadihi bittadarru wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ahli tabarru wa ala alihi wa ashabihi ahli al-ju' wal khusyu' amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Allah ta'ala aidan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pagi hari ini kita terasa begitu sehat, bahkan lebih sehat daripada hari-hari sebelumnya. Terlebih pagi hari ini kita menjalankan sholat qobliyah subuh, kemudian ke sholat subuh berjamaah, yang mana sama-sama kita pahami, sama-sama kita ketahui pahala dan manfaatnya adalah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Insyaallah akan kita gapaikan, kita sempurnakan pagi hari ini dengan kultum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya minad dunya salas. Wa qala fil akhirah hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Rasul menyampaikan, dicintakan kepadaku minad dunya, dari dunia ini, yaitu an-nisa, perempuan, wa tib, dan wangi-wangian, wa ju'ila qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ketenangan jiwaku di dalam salat. Rasul itu ada 4 yang dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintakan artinya Allah diberikan anugerah, Allah memberikan anugerah kepada Rasulullah berupa 4, yaitu diantaranya adalah memiliki rasa kasih terhadap wanita dan juga wangi-wangian. Jadi bukan hawa nafsunya, ini karena berdasarkan Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan, yang beliau sampaikan bukan berdasarkan kemauan beliau sendiri, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah Rasul itu diberikan ketenangan dalam jiwanya, dalam dirinya, itu ketika beliau sholat. Hebatnya beliau dalam segala permasalahan, solusinya satu, beliau sholat. Maka kalau kita ngikutin Rasulullah, maka kalau kita mau mencari solusi apapun itu, cobalah lakukan sholat. Di antaranya adalah sholat hajat, yang mana menjadi hajat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan menyampaikan sebuah tema berkaitan dengan sholat, yaitu keistimewaan sholat. Sampai dengan hari ini kita tahu bahwa sholat itu memiliki keutamaan. Di antaranya yang paling populer kita tahunya, sholat itu memiliki keutamaan 27 derajat. Selain itu nanti kalau ditanya mungkin barangkali kita juga bingung manfaat sholat itu apa, walaupun banyak tapi kita bingung. An Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya radhiyallahu ta'ala, berarti yang menjadi sahabat nabinya adalah kakeknya Ja'far bin Muhammad, an abihi an jaddihi dari kakeknya. Berarti riwayat ini diriwayatkan oleh cucu cicit, berarti ya. Ja'far ini termasuk cicitnya sahabat. Berarti generasi tabi'in, tabi'in. Maka yang kakeknya ini adalah yang sahabat Nabi. Kalau zaman dulu itu biasa nama kakek sama dengan nama anak, dengan nama cucu, nama cicit itu hal yang biasa. Contohnya seperti diantaranya nama-nama sahabat Nabi kemudian menurunkan ke putranya itu banyak yang namanya sama. Ada Ja'far, kemudian memiliki nama putranya Muhammad, kemudian cucunya juga Ja'far, atau sebaliknya. Biasanya hal itu terbiasa umum karena nama-nama di sana itu enggak seperti nama di Indonesia. Nama di sana itu banyak kan paling cuma satu digit ya, satu kalimah, atau dua, maksimal itu 2 kalimah. Kalau contoh misalkan nama Muhammad, Ja'far, Thalib, kemudian Hamzah. Nah, nama paling banyak itu dua kalimah, seperti Abdurrahman, Abdullah, dan lain sebagainya.
nggak seperti orang Indonesia yang namanya kebanyakan sampai susah ditulis di sini, di absen atau di barat nama. Baik jamaah sekalian, dari Ja'far bin Muhammad an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Ja'far bin Muhammad, bin bapaknya, bin kakeknya. Berarti riwayat ini ada dari cicitnya. Keistimewaan sholat, si kakek bilang bahwa Rasul pernah bersabda begini, as-sholatu mardhatun lirrabbi. Coba nanti kita hitung ada berapa keistimewaan sholat, sehingga nanti akan menambah semangat kita untuk sholat, terlebih sholat berjamaah, karena kita tahunya cuma 27 derajat saja. Yang pertama adalah as-sholatu mardhatun lirrabbi. Sholat itu menjadi keridhoannya Allah. Jadi kalau pengen diridhoi oleh Allah, ya kita perbanyak sholat. Kalau pengen mendapatkan banyak ridho dari Allah, maka perbanyaklah sholat. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, bukan juga kita mengejar 27 derajatnya. Nanti biar Allah yang ngatur. Kalau memang kita sudah ikhlas lillahi ta'ala dari rumah, niat melangkahkan kaki ke masjid, mau sholat berjamaah, apapun yang menjadi halangan, yang menjadi godaan, yang menjadi rintangan, nggak jadi masalah. Semuanya akan kita terus lakukan untuk mengejar keutamaan fadilahnya sholat. Yang pertama adalah mardhatun lirrabbi tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, wahubbul malaikah, dan menjadi kecintaan para malaikat. Malaikat itu paling senang yang namanya amalan itu sholat. Tidak ada amalan seistimewa sholat. Malaikat itu sholat, Pak. Bahkan ketika Isra Mi'raj itu, ini sebentar lagi bulan Rajab, ini Sya'ban, Rabiul, sekarang Jumadil Akhir, terus kalau orang daerah tuh biasanya bilang ruwahan, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Ketika bulan Rajab itu Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah, itu melihat malaikat itu diantaranya adalah, makanya suf itu berbaris-baris. Makanya ketika sholat, hadisnya bilang kan sawu sufufakum, luruskan, rapikan sofnya seperti sofnya para malaikat, berbaris-baris rapi, sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sunnatul anbiya, yang ketiga adalah, ini kalau dihitung banyak sekali, udah nanti langsung jadi saja. Wa sunnatul anbiya, dan sunnahnya para nabi. Sepanjang sejarah itu mengatakan bahwa seluruh nabi itu menjalankan sholat, meskipun umatnya pada malas-malasan, tapi para nabi-nabinya Allah semuanya sholat. Nah, kemudian disempurnakan syariatnya di zamannya Nabi Muhammad. Sebenarnya perintah sholat itu sudah dari dulu. Bahkan bahasa ketika Nabi Adam, malaikat disuruh sujud itu mengindikasikan bahwa itu adalah gerakan, diantaranya adalah gerakan sholat yang kemudian disempurnakan. Wa nurul ma'rifah, dan menjadi cahaya ma'rifah. Ma'rifah itu pengetahuan kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi penerang. Kita pengen mengenal Allah lebih jauh dengan sholat, karena itu cahayanya. Kalau ada orang yang mengatakan dia sudah levelnya sudah ma'rifah atau tingkatannya sudah tinggi, tapi dia nggak sholat, maka itu bohong. Karena nggak ada orang yang sudah levelnya naik kemudian syariatnya ditinggalkan, tuh nggak ada. Justru semakin dia levelnya tinggi, semakin ibadahnya semakin rajin. Kalau ada orang yang biasanya kita nih kenal orang-orang yang ngaku orang pintar atau apapun, ternyata nyeleneh dalam hal syariatnya, maka perlu dipersangsikan, diragukan kebenarannya atau keilmuannya atau kepintarannya. Nurul ma'rifah wa aslul iman, dan menjadi pokok iman. Pondasi keimanan kita adalah sholat. Makanya wajar ketika sholat dalam rukun iman itu menjadi nomor 2 setelah syahadat. Antuk minabillah wa malaikati. Kemudian rukun Islam itu arkanul islami khamsatun, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian wa iqamus sholah, mendirikan sholat. Sebelum melakukan aktivitas yang lainnya, setelah kita bersaksi atas keesaan Allah dan kerasulan Muhammad,
maka sholat menjadi nomor 2 yang tidak boleh ditinggalkan, menjadi rukun. Artinya rukun itu tiang pokoknya, aslul iman. Wa ijabatu doa, dan diijabahnya doa. Kita orangnya kan banyak sekali minta sama Allah, permintaan kita terlalu banyak sama Allah, maka paling efektif adalah ketika kita minta baik sebelum maupun setelah sholat. Jadi memang itu menjadi ijabatu doa. Nah, kalau banyak doa ternyata nggak sholat, ya perlu dikoreksi lagi. Ya silakan kalau banyak doa, tapi kalau bisa adalah doa itu mengiringi sholat. Makanya wajar ketika sholat itu di dalamnya adalah banyak sekali doa-doa. Makanya dikatakan as-sholatu ad-doa. Sholat itu adalah doa itu sendiri. Karena banyak sekali permintaan kita kepada Allah ketika kita sholat. Macam-macam yang diminta. Bahkan ketika dalam surah Al-Fatihah saja berapa yang kita minta. Dari mulai yang pertama adalah nasta'in, minta pertolongan. Minta ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang dia sampaikan lebih dikasih keterangan lagi, jalannya orang-orang yang Allah ridhoi, bukan yang jalan yang Allah murkai. Tuh mintanya masih diperjelas begitu. Jalan yang lurus bukan hanya sekedar yang lurus, tapi jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh sebelumnya. Pengennya apa? Pengen agar supaya kita dikelompokkan mengikuti orang-orang yang soleh sebelumnya, bukan jalannya orang yang dimurkai. Bisa jadi orang yang dimurkai dulu jalannya juga sama, kemudian karena dimurkai kemudian keluar dari jalan itu, karena kemudian dimurkai. Sama dengan contoh katakanlah iblis. Dulu iblis menjadi makhluk yang sama dekatnya dengan makhluk, dengan malaikat, dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kepercayaan Allah. Jalannya sama, tapi kemudian karena di tengah perjalanan dia gagal mengemban amanah Allah, menjadi makhluk yang dekat dengan Allah, kemudian dia gagal menjadi maldub, mal'un, menjadi terhina, terlaknat, kemudian keluar dari barisan jalan yang lurus itu. Kemudian siratal ladzina an'amta, jalan orang yang Allah berikan nikmat dari para nabi, para syuhada, para sholihin dan lain sebagainya. Wa ijabatud da'wah wa qabulil a'mal, dan juga menjadi diterimanya amal. Apapun yang kita lakukan dari amalan kita tanpa sholat itu mustahil diterima. Jadi makanya, mohon maaf, sebaik apapun orangnya, kalau dia tidak masuk ke dalam rukun Islam maupun rukun iman, maka kebaikannya tidak ternilai. Terus bagaimana dengan orang-orang yang baik dari sisi sosialnya, tapi dia agamanya bukan bagian, jadi tidak sama dengan kita, ya nilainya hanya sebatas sosial itu, nggak sampai pada nilainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun dan sebanyak apapun yang dia lakukan amalannya, maka Allah tidak berkenan menerima. Tapi bisa jadi dengan banyaknya amal itu kemudian menarik hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berkenan memberikan hidayah dengan perantara baiknya itu. Makanya jangan pernah menyepelekan sekecil dan sebesar apapun yang dilakukan oleh orang lain, bahkan orang yang lainan agama dengan kita. Bisa jadi kita doakan dengan apa yang dia lakukan dari kebaikan itu, ini menarik perhatian Allah, sehingga Allah mencurahkan rahmatnya, turun hidayah. Bisa jadi dia akan lebih baik daripada sebelumnya, bahkan bisa jadi akan lebih baik daripada orang yang sudah Islam dari lahirnya. Wa barakatun fir rizki, dan menjadi berkah dalam rezekinya. Bisa disaksikan orang yang sholat ini hidupnya semakin berkah, Pak. Bisa kita rasakan. Terkadang mungkin secara materi tidak bertambah begitu signifikan, tapi terkadang kesehatannya bertambah. Dulunya langganan BPJS misalkan, sekarang jadi enggak, karena sehat. Dulu misalkan bolak-balik ke rumah sakit, cek dan lain sebagainya, sekarang cukup minum obat warung misalkan, atau obat herbal yang lainnya misalkan, atau cukup dengan minum air putih misalkan, dengan bismillah saja sudah cukup sembuh, dan nggak banyak keluhan hidupnya. Bisa jadi begitu karena menambah berkah. Karena berkah itu adalah makin bertambah kebaikannya, ziyadatul khair.
Yang bertambah adalah kebaikannya. Kalau memang hartanya itu mengandung banyak kebaikan, bisa jadi ini ada berkah dalam rezekinya, dalam hartanya, materinya. Bisa jadi berkah dalam fisiknya. Dia akan semakin sehat semakin hari. Yang dulu misalkan divonis sama dokter memiliki penyakit ini ternyata sembuh, nggak banyak keluhan lagi. Anak-anaknya, istrinya sehat-sehat, teman-temannya sehat-sehat semuanya, dan kita dikumpulkan di lingkungan orang-orang yang sehat. Ini juga berkah. Katakanlah meskipun tidak lagi produktif dalam urusan dunia misalkan, tapi dia diproduktifkan oleh Allah dalam urusan akhirat. Dia mungkin tidak lagi menghasilkan materi misalkan, tetapi menghasilkan amalan akhirat yang lebih tekun lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berkah. Siapa sangka kita kemudian menjadi seramai ini di masjid. Itu kan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang yang baik dan berkah. Nggak nyangka masjid kita bisa sebagus ini, jamaah bisa sebanyak ini. Kenapa? Kalau mulai dari dulu agak susah melihat orang berjamaah, masjidnya juga kurang nyaman zaman dulu ya kan. Sekarang sudah sangat nyaman, terus adem, dan bisa disaksikan. Ini saya nggak ngalem ke siapa-siapa. Masjid kita ini termasuk di antara masjid yang adem, yang nggak banyak masalah besar dalam baik strukturnya maupun yang lainnya. Saya udah keliling masjid-masjid itu, semuanya memiliki masalah yang sama, bahkan ada yang lebih berat lagi. Dan alhamdulillah kita termasuk yang bisa dibilang cukup pengurusnya, jamaahnya adem Pak, yakin, nggak banyak rewel. Di tempat lain mohon maaf, makanya jamaahnya loncat-loncat, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Kenapa? Karena kurang nyaman. Terkadang tempatnya nyaman, tapi jamaahnya nggak nyaman. Pengurusnya kadang nggak nyaman. Pengurusnya nyaman, jamaahnya nggak nyaman. Bentrok mulu. Padahal sama-sama gratis semuanya. Pengurus masjid itu gratis. Jadi Allah nanti pahalanya. Tapi alhamdulillah ya Pak, termasuk di sini termasuk masjid yang bisa dibilang lahir batinnya cukup adem, nggak sampai ada isu-isu yang berkembang yang membuat kita risau, enggak. Yang berikutnya, warahatun lil abdan, dan menjadi rohah itu istirahat ya bahasanya, berarti rileks di badan itu enak. Jadi kalau kita bilang sholat itu selain sebagai ibadah, ada sisi lainnya sebagai istirahat. Kita jangan pernah ngeluh pulang dari masjid, waduh habis sholat nih badan pada pegel semua. Jangan. Nggak ada sholat itu membuat kita sakit, membuat kita capek tuh, nggak, malah nyehatin. Yakin itu, warahatun lil abdan. Justru kita kalau mau istirahat dengan cara apa? Dengan cara sholat. Ini ada isoma, makanya ada isoma itu diantaranya adalah gabungannya itu ya istirahatnya, diantaranya adalah masuk dalam sholat, juga masuk dalam kategori istirahat. Jadi kalau dari masjid jangan ada keluhan, dari masjid nih tapi sholat berapa rakaat, sunnahnya, wajibnya, mana imamnya lama banget, capek banget kakinya. Jangan, nanti kebenaran itu jadinya. Nanti pulang dari masjid malah badan pada pegel. Kenapa? Sholat itu sehat, bisa disaksikan itu. Dan banyak orang-orang yang sakit kemudian sholat jadi sehat, karena gerakan-gerakan sholat itu gerakan menyehatkan, asal sholatnya benar ya, terutama tumakninahnya benar. Kalau kita tumakninahnya benar, itu gerakan-gerakan yang menyehatkan, jangan asal main sholat gerakan yang ngasal, itu yakin menyehatkan. Warahatun lil abdan, ini janji Allah Pak, janji Allah, janji Rasulnya, bahwa sholat itu adalah rahatun lil abdan. Karena ini hadis masuknya, berarti bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini benar adanya, Rasul menyampaikan hal demikian. Wasilahun alal a'da, dan menjadi perisai, menjadi senjata menghadapi musuh. Karena kita sholat, kita membangun koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan membangun koneksi artinya apa? Kita ada keterkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah saya sampaikan juga, salah satu ahli sihir di luar negeri yang pernah saya sampaikan, perempuan itu ketika diwawancara, dukun sihir itu, yang paling susah dijahati itu adalah
orang Islam. Ketika dijahati selalu ada energi yang menolaknya, selalu ada energi yang membentenginya. Entah apa itu, dia nggak tahu karena dia nggak kenal Tuhan, ya kan, nggak kenal Allah gitu. Maka dia nggak tahu ternyata ada koneksi. Yang paling susah itu orang Islam kalau dijahatin. Kenapa? Karena dia ada zat yang membentenginya, menghindarkan dia, melindunginya. Dia nggak tahu itu apa, tapi setiap kali mau jahat sama orang Muslim itu selalu mental. Kenapa? Karena kita membangun koneksi kita dengan Allah, jaringan dengan Allah begitu luasnya kita bangun, bahkan bukan hanya ketika sholat. Zikir-zikir kita selalu terbangun koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wajar dia mengatakan bahwa orang Islam paling susah untuk dijahatin. Paling kita biasanya ketika lalai ya, baru kita itu masuk. Makanya rata-rata orang yang seperti orang yang kena ilmu jahat itu, kena diguna-guna madukun lah, kena santet dan lain sebagainya, biasanya dia ketika sudah komunikasi dengan Allah sudah berkurang, banyak ngelamun, banyak menghayal dan lain sebagainya. Wasilaun alal ada, dan menjadi tembok penghalang, menjadi senjata untuk menghadapi musuh. Makanya wajar ketika Rasul itu dalam setiap permasalahan, bahkan ketika perang pun sholat tidak boleh sampai ditinggal. Yang sholat ketika dalam perang itu, yang satu baris sholat, satu lagi maju ke belakang, menjaga agar supaya sholatnya tetap berjalan, peperangan tetap berjalan. Jadi jangan sampai ada kejadian orang yang sholat kena tikam lah, orang yang sholat dalam perang saja dijaga. Maka ketika ada imam juga, wajib hukumnya makmum juga memperhatikan. Kan beberapa kali kejadian, termasuk yang kemarin di mana ya, Bekasi kalau nggak salah tuh, imamnya ada makmum yang katanya stres lah atau apa, gila itu, di belakang imam dia membawa senjata dan lain sebagainya. Maka yang lain juga harus siap gerak. Bahkan ketika ada masalah di sekitaran imam, makmum yang di belakang wajib Pak memperhatikan. Jangan seolah-olah khusyuk itu nggak peduli dengan sekitar. Bahkan ketika sholat diperhatikan apa yang terjadi kepada imamnya. Kan kalau imamnya salah, dia wajib maju, wajib mengingatkan. Ketika imamnya ada masalah, dia wajib maju. Contoh misalkan, contoh kecil, imam lagi baca, ini ada misalkan HP bunyi misalkan, atau ada anak kecil yang sangat mengganggu sekali, korbankan sholatnya, batalkan, kasih tahu anaknya atau kasih tahu handphonenya yang punya handphone. Maka itu menyelamatkan sholat jamaah kita. Atau misalkan lagi sholat ternyata speakernya berisik, dengung, batalkan sholatnya, salah satunya, jangan imamnya, makmumnya gerak langsung ambil, matikan, korbankan salah satunya untuk menyelamatkan jamaah. Begitu. Bahkan dalam keadaan darurat kan semuanya berjaga. Jangan sampai sholatnya jadi rusak semua gara-gara anak kecil yang berisiknya minta ampun, imamnya keganggu, makmumnya keganggu, tapi bertahan dengan kebisingan dan keberisikan itu, sehingga apa? Ngedumel aja dalam badan. Nanti setelah sholat baru tengok-tengok anaknya siapa tadi, dan lain sebagainya. Maka salah satu makmum harus ada yang inisiatif untuk menyelamatkan jamaah, lakukan hal itu. Nah ini, itu diantaranya. Kayak misalkan dulu pernah sekali kejadian anak mainan speaker ketika sholat. Akhirnya saya lupa entah saya atau siapa yang batalin, salah satunya pokoknya. Nah itu harus ada makmum yang inisiatif begitu. Jadi makmum bukan cuma di belakang imam baris sholat nunggu sampai selesai, enggak. Ketika ada hal-hal yang di luar dugaan, dia harus sigap. Jangan sampai nanti semuanya rusak. Itu harus Pak. Contoh, mohon maaf, misalkan ada misalkan lagi sholat ada gempa misalkan, boleh juga dibatalkan. Jangan nanti bertahan akhirnya nyawa hilang. Oh sahih itu, benar sahih. Tapi kalau masih bisa menyelamatkan nyawanya, sekiranya kok membahayakan, ya sudah keluar dari area, nggak apa-apa. Sholat nanti bisa dilanjutkan kemudian. Nyawa nggak bisa ditolong lagi. Tapi memang ada yang bertahan, dan itu kalau sampai mempertaruhkan nyawa ya rasa-rasanya belum kelas kita juga. Kalau sampai gempa kok masih khusyuk, saya nggak yakin juga. Lain kelasnya gitu. Jadi hal-hal yang di luar dugaan sholat itu
upayakan bahwa kita ada yang inisiatif untuk menyelamatkan demi menyelamatkan sholatnya orang-orang banyak. Itu jamaah sekalian. Nah, menjadi silahun lal ada, menjadi senjata bagi musuh-musuh kita. Wa karahiyatun lisyaiton, dan syaitan itu amalan yang paling dia benci adalah sholat. Makanya wajar ketika azan berkumandang itu, Pak, setan yang mampir-mampir ke masjid ini kabur minggat semuanya, masuk ke hutan, ke kebun, ke kali, ke kamar mandi dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika komat dia datang lagi untuk mengganggu, membisikkan orang-orang yang sholat. Dibisikin dalam yuwaswisu fi sudurinas, dalam dadanya, dalam telinga dibisikin, udah nggak usah inget Allah, inget sama yang lain. Makanya ketika sholat kita pikirannya macam-macam gitu. Jadi ada yang barang hilang kita jadi ingat, di rumah belum ngapain jadi ingat, tadi rumah dikunci apa belum jadi ingat, bahkan sampai memori sebelumnya diingetin sama setan tuh. Nah ini karena apa? Dia nggak mau ada orang yang khusyuk. Ketika dia khusyuk, ada orang yang sholatnya khusyuk, setan itu merasa terbelenggu, tidak berdaya. Makanya paling dibenci itu setan melihat orang yang sholat. Tapi satu lagi, sholatnya harus dengan ilmu. Sholatnya harus dilandasi dengan ilmu, bukan asal sholat ngikutin gerakan, tapi sholatnya harus dilandasi dengan ilmu. Ulama menyampaikan satu ahli ibadah, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim lebih ditakuti oleh setan ketimbang ibadahnya orang yang bodoh. Jadi kenapa? Kalau setan ganggu orang alim yang lagi tidur tadi, takutnya dia kebangun benerin sholatnya orang bodoh yang sedang sholat yang salah. Ini nanti dibenerin, akhirnya jadi benar. Dia nggak mau. Dia lebih baik menggoda orang yang bodoh itu aja, udah biar orang alim biar tidur. Akhirnya orang bodoh tetap sholat dalam kebodohannya, nggak dapat banyak pahala. Kemudian orang alim tetap tidur karena diganggu nanti benerin. Sama ketika kita, mohon maaf, kita bersyukur, Pak, kalau ada orang-orang yang masih ngingetin kita, itu artinya peduli. Jangan begitu, begini. Artinya apa? Dia pengen kita benar, dia pengen kita lurus, dia pengen kita sesuai dengan ilmunya. Misalkan contoh, ada orang yang kita jangan kesinggung. Kalau kita dibilang harusnya nggak begitu, kita bersyukur ada yang ngingetin. Oh iya, berarti saya salah, berarti ada yang nggak benar dalam diri saya. Terima kasih sudah diingetin. Berarti ada yang mengingatkan kita, bukan berarti dianggap sebagai membenci. Nah, itu cuma sekalian. Wa syafi'un baina sahibih wa baina malikil maut, dan menjadi penolong antara orang yang sholat. Sahib itu artinya pemilik. Makanya ada sahibul bait, sahibul hajat, pemilik hajat, pemilik rumah, pemilik apalah itu yang disampaikan. Maka kalau ada kita bilang ini kitab, misalkan sahibul hadzal kitab, pemilik kitab ini namanya siapa gitu. Pemilik meja ini siapa, pemilik masjid ini siapa, misalkan gitu. Wasyafi'un baina sahibi wa baina malikil maut, dan menjadi penolong antara orang yang sholat dengan malaikat maut. Terus yang berikutnya wasirajun fi qabrihi, dan menjadi penerang lampu fi qabrihi, di dalam kuburnya. Makanya wajar orang yang sholat itu, Pak, kuburnya terang, Pak. Saya pribadi sih nggak melihat itu ya, tapi beberapa kali kejadian di kampung saya itu sering kuburannya itu terlihat terang, Pak, kayak ada cahayanya. Ini termasuk yang sering melihat hal itu tuh kakak saya biasanya ya, yang sering melihat hal-hal mistis lah apalah. Karena dulu di tempat kami masih termasuk yang masih alami ya, masih hutan gitu. Itu seringkali setan itu nggak pakai malu-malu kalau nongol. Setan itu biasanya beneran, suara beneran rame, gaduh tengah malam itu. Bapak saya yang sering itu tuh, yang paling banyak sering pengalaman horor mistis itu bapak saya itu paling sering. Jadi seringkali bapak saya itu sampai sering marah karena sampai di belakang rumah itu suara setan itu terang-terangan itu ya. Tapi tahun lama lah, zaman dulu, tahun-tahun nggak tahun 60 70-an lah, paling banternya 80 itu masih sering kayak gitu. Nah, kakak saya yang sering tuh ngelihat kayak iring-iringan orang banyak
tapi nggak kelihatan mukanya sama sekali. Itu bawa jenazah, tapi bukan orang dan lain sebagainya. Dan sering kuburnya itu juga ada cahaya masuk ke kuburan, ke makamnya. Ada yang terang itu malamnya itu tiba-tiba kuburnya seperti mengeluarkan cahaya. Nah, kalau orang yang sholat itu nanti di kuburnya itu menjadi penerang. Kubur itu kan gelap, tempat yang paling gelap, paling sempit, perbatasan antara dunia dan akhirat itu adalah kubur. Maka siapapun orangnya yang pengen kuburnya terang, banyakin sholat. Nggak tahu sholat yang mana nanti, tapi yang pasti sholat itu kan membela orang yang sholat itu sendiri akan menjadi penerang. Wasirojun li sahibiha, dan menjadi penerang fil qabri, dalam kuburnya. Nanti bapak-bapak yang sholat hari ini, yakin Pak, jangan sanksi, jangan ragu lagi. Insya Allah Pak, nanti di kuburnya akan terang, meskipun nggak terlihat oleh mata manusia, tapi terangnya nanti akan kita rasakan sendiri terutama, dan mampu menerangi sekitarnya. Jadi nanti ketika malaikat datang itu kelihatan Pak, oh ini malaikat, oh ini bapak nih, Masya Allah Pak nih, alhamdulillah jangan termasuk orang yang mendapatkan tempat yang baik. Sholat yang selama ini dijalankan menjadi penerang di alam kuburnya. Ini nanti akan menjadi pembeda orang yang sholat sama orang yang tidak sholat. Wa firashun tahta jambihi, dan bahkan sholat bukan hanya menjadi penerang di kuburnya, tapi wa firashun, firas itu artinya tikar atau kasur. Bahkan sholat bukan hanya menjadi penerang saja, tapi bahkan sholat juga bisa menjadi tikernya ketika kita dikubur. Jadi nggak lagi kedinginan, nggak lagi kegelapan. Makanya wajar ada kubur itu, kita sering bilang bahwa kubur itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi taman daripada taman surga, karena saking enaknya ada dipannya di situ. Ternyata orang yang sholatnya rajin itu nanti bisa mendapatkan dipan di kuburnya, itu seperti orang yang tidur nyenyak, ada dipannya, ada kasurnya, penerangnya, nyaman. Indikasi rumah, kalau rumah itu ada penghuninya adalah ketika masih ada penerangnya, dan ketika tempat tidurnya masih normal, biasanya begitu, berarti masih ada yang nempatin. Pertama adalah penerangnya, wah berarti masih ada nih, masih dipergunakan. Dan keduanya adalah ketika tempat tidurnya ini masih kelihatan tempat tidur normal, berarti masih ada yang jaga di sini. Nah itu di kubur nanti, berarti kubur kita termasuk indikasinya kubur yang terawat, karena masih ada lampunya, sholat kita, dan ada firasnya, ada tikernya, yang berarti di sini kuburnya ada penghuninya nih, dan penghuninya orang baik. Karena ketahuan dari apa namanya, kelihatan dari lampunya, bahkan juga dari tikernya yang tikernya masih bagus nih, nggak lusuh, nggak usang. Nah ini berarti ada indikasi di situ. Baik jemaah sekalian, rasanya cukup ya bagi hari ini, karena ini juga belum selesai, masih banyak sekali keistimewaan sholat. Nah udah masuk isya kan? Belum? 10 menit lagi. Sambil ngerebus air ya. Baik jemaah sekalian, yang kami sampaikan pagi hari ini, karena masih ini baru separuh Pak, nanti kalau saya sampaikan bisa sampai jam 6 lewat, nanti ngopinya tertunda, sholatnya juga kelamaan. Baik jemaah sekalian, yang kami sampaikan kurang lebih mohon maaf. Keistimewaan sholat mudah-mudahan semakin menambah kita rajin dalam sholat, khusyuk dalam sholat, semangat dalam sholat, tapi juga harus tetap memperhatikan, karena sholat bukan cuma datang dari rumah ke masjid urusan selesai, enggak, tapi juga memperhatikan sekitar sholat. Termasuk diantaranya adalah tempatnya harus kita perhatikan. Mohon maaf, masjid meskipun ada petugasnya, kalau memang kotor, ikut aja inisiatifnya. Contoh misalkan ada kertasnya, ada plastik, kita ikut, syukur-syukur kita mau ikut vakum, bersih-bersih. Nah kalau ada kejadian di luar dugaan sholat, maka kita juga harus ada inisiatifnya. Dan juga mohon maaf, monggo yang mau kumpul ngopi-ngopi selama tidak mengotori masjid, silahkan. Yang pasti tetap terjaga, karena masjid bukan cuma bersih, masjid itu harus suci. Oke, masjid itu harus suci, tempat sholat itu harus suci. Jadi maka harus steril. Jadi depan termasuk anak-anak diperhatikan, jangan sampai anak-anak yang masih usia-usia masih suka pipis nggak bilang, harus pakai pampers.
Kita juga yang punya anak kecil, punya cucu, diperhatikan. Dia ketika masuk masjid, cuci kaki apa enggak, diajarkan cuci kaki. Hal-hal yang demikian itu harus, karena masjid nggak sama dengan rumah, nggak sama dengan tempat-tempat yang lainnya. Harus steril, harus suci, agar supaya apa? Agar supaya sholat kita itu benar. Terlebih tempat-tempat ini, alhamdulillah Pak, ini kita bangga juga nih, Pak Saiful luar biasa jaga masjidnya. Satu orang masjidnya tetap kelihatan bersih, rapi ya, tetap kita sambil kita bantu. Ini luar biasa. Nanti pahalanya kita tahu sendiri, buang sampah satu saja di masjid katanya pahalanya nanti dapat bidadari ya, maharnya bidadari. Gimana kalau yang dibersihkan setiap hari setiap saat, hitungannya hitungan debu, kan luar biasa. Ini jamaah sekalian, kurang maaf, dan sama sekali lagi, bukan hanya yang bersihkan masjid, bukan hanya yang imamin masjid, tapi juga yang ngurus masjid, fisik masjidnya, ngatur keuangannya, semuanya yang ada di dalamnya, jamaahnya, pahalanya insya Allah berlipat-lipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalian, saya juga menitip masjid, izinnya hari ini saya ada acara di luar, mohon maaf, titip masjid sebentar, nanti saya pulang kembali bertemu lagi. Terima kasih Pak RT ya, titip. Kurang mohon maaf, mustaqim. Sebelum saya tutup dengan salam, mohon maaf sebentar ya, lagi dicarikan konsumsinya, nanti sebentar lagi sampai. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahi rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu